Fajriati Aulia. Nama saya Muhammad Afal Kausar. Kami dari kelompok 4 Psikologi Perkembangan akan membahas materi mengenai perkembangan anak usia dini dalam Al-Quran dan hadis. Perkembangan anak usia dini. Masa anak-anak atau masa usia dini merupakan masa emas atau masa golden age, di mana pada masa ini sangat cocok untuk diberikan pendidikan awal oleh orang tuanya. Karena pada masa ini anak-anak banyak sekali mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, dan pada masa ini anak-anak belum mendapatkan pengaruh yang begitu besar dari lingkungannya. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan yang baik pada masa usia dini, karena pada masa usia ini anak-anak akan cepat menangkap apa yang kita ajarkan atau apa yang kita contohkan. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan anak usia dini. Secara umum, anak-anak yang masih ada dalam kelompok usia dini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok umur dengan karakteristik yang sesuai. Yaitu pertama ada usia dari 0 sampai 1 tahun. Memiliki karakter seperti pertama mempelajari keterampilan motorik, yaitu berguling, lalu merangkak, duduk, berdiri, dan melangkah. Yang kedua, mempelajari keterampilan yang menggunakan alat indera. Yang ketiga, mempelajari cara berkomunikasi terhadap lingkungan sosialnya. Nah, dari usia 2 sampai 3 tahun memiliki ciri-ciri. Pertama, aktif dalam mengeksplor banyak benda di sekitarnya. Kedua, mulai mencoba mengembangkan keterampilan bahasa. Ketiga, mulai mempelajari bagaimana caranya mengembangkan emosi. Selanjutnya, usia dari 4 sampai 6 tahun memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, berkaitan pada perkembangan fisiknya. Anak-anak cenderung aktif dalam berbagai aktivitas. Ini berguna untuk membangun otot-otot kecil serta besar seperti memanjat, melompat, serta berlari. Yang kedua, meningkatkan perkembangan dari segi bahasa. Yang ketiga, perkembangan dari segi kognitif atau daya pikir terbilang sangat pesat, dibuktikan dengan rasa keingintahuan yang luar biasa terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu perkembangan dari segi jasmani, fisik, dan motorik. Peristilahan lain yang digunakan Allah menyebutkan manusia ialah al-bashar. Al-bashir merupakan bahasa Arab yang artinya fisik manusia. Istilah ini selain dipakai untuk mengibaratkan sosok Rasul atau Nabi seperti makan, minum, dan yang lainnya, juga dipakai untuk istilah proses penciptaan manusia. Perkembangan dari segi fisik dan motorik memiliki pola perkembangan yang bisa dikatakan sama, yaitu mulai dari kepala hingga kaki. Dengan demikian, perkembangan fisik atau tubuh dan motorik anak-anak dapat diprediksi apakah normal atau mempunyai gangguan. Meski memiliki pola yang sama, namun terdapat perbedaan perkembangan antar anak satu dengan anak yang lainnya. Oleh sebab itu, tidak ada dua orang individu yang identik, baik dari segi pertumbuhan fisiknya maupun motoriknya. Ada karakteristik yang sangat penting dan berbeda ketika anak masih berada pada tahap prasekolah dan berada pada tahap kelompok bermain dengan usia bayi. Perbedaannya ada pada penampilan, bentuk tubuh, berat badan, tinggi badan, dan keterampilan yang lainnya. Pada anak-anak usia ini, otot tubuh tampak lebih berkembang, memungkinkan mereka dapat melakukan beberapa jenis keterampilan. Seiring bertambahnya umur, hubungan antara bagian tubuh juga akan semakin berubah. Perkembangan dari segi kognitif. Piaget berkata bahwa suatu perkembangan kognitif itu ialah proses dari genetik, yaitu proses yang berasal dari mekanisme biologi dan sistem syaraf. Semakin seseorang bertambah usia, maka sistem struktur syarafnya akan berubah menjadi lebih kompleks dan meningkatnya kemampuan yang dimilikinya. Ketika individu mencapai usia dewasa, mereka dapat beradaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya yang bisa menyebabkan perubahan kualitatif dalam struktur kognitif mereka.
Piaget tidaklah memandang perkembangan dari segi kognitif sebagai suatu yang dapat diartikan secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa kemampuan berpikir atau kekuatan mental anak dari beberapa usia juga akan berbeda secara kualitatif. Perkembangan kognitif perspektif Islam. Islam sangat menekankan pada penyebaran atau perluasan ilmu pengetahuan. Islam juga mengajarkan kita untuk belajar dari sumber manapun. Rasulullah SAW pernah menjelaskan pentingnya menularkan ilmu yang diperoleh kepada pihak yang membutuhkan, khususnya kepada umat Islam lainnya. Karena sebab itu, agama Islam mengajarkan kita manfaatnya mempelajari ilmu pengetahuan maupun teknologi, membantu umat Islam menjadi suatu umat yang beradab dan berdaya. Dasar awal suatu kognitif, penginderaan, persepsi, dan belajar. Penginderaan adalah pendeteksian rangsangan indera, sedangkan persepsi merupakan interpretasi terhadap apa yang sudah diterima oleh alat indera. Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang proses penginderaan dan persepsi. Al-Quran juga menggambarkan bahwa saat manusia dilahirkan dalam keadaan jahiliyah atau tidak memiliki pengetahuan apapun, namun Allah memberikan mereka alat indera untuk memperoleh ilmu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Tahapan perkembangan kognitif. Perkembangan ini merupakan suatu perubahan dalam berpikir atau kemampuan dalam berintelektual. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Perkembangan spiritual. Menurut Mulyasa pada tahun 2012, perkembangan spiritual itu sangat bergantung di dalam lingkungan kekeluargaan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor genetik atau faktor bawaan orang tua, faktor kebiasaan dan kondisi lingkungan, serta makanan yang dikonsumsinya. Perkembangan moral. Nilai moral dapat ditentukan oleh kebiasaan orang-orang yang tergabung dalam lingkungan sosial tertentu. Perilaku moral dapat dijelaskan sebagai perilaku seorang anggota suatu kelompok di masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan tradisi yang terbentuk dalam sebuah lingkungan di masyarakat tersebut. Perkembangan akhlak. Kemampuan dalam bidang sosial dan kemampuan pengendalian emosi yang berkaitan dengan hubungan antar individu itu diwujudkan pada sikap, dan di dalam agama Islam dianggap sebagai akhlak yang mulia. Jadi anak-anak yang masih dini belajar dari penglihatan, lalu mereka mencontohnya sesuatu yang dicontohkan oleh orang-orang di luar dari dirinya akan masuk pada ingatan yang memiliki jangka panjang dan sewaktu-waktu akan dilakukan tanpa dia mengetahui baik maupun buruknya. Yang terakhir, ayat-ayat Al-Quran tentang kehidupan manusia. Proses perkembangan itu tidak terbatas dalam arti pengertian yang semakin meluas. Di dalamnya itu terdapat beberapa rangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang memiliki sifat permanen dari fungsi jasmani dan fungsi rohani yang dimiliki oleh seorang individu untuk mencapai tahap kematangannya. Hal ini dinyatakan pada surat Al-Mu'min ayat 67 sebagai berikut. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dari segumpal darah. Kemudian kamu dilahirkannya sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua.
tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Ayat ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung secara bertahap. Yang awalnya berasal dari setetes air mani, lalu terbentuklah sosok manusia dalam bentuk yang sempurna. Baik pertumbuhan maupun perkembangan setiap anak pastinya tidak akan sama, dan tingkatan anak-anak tumbuh pun tidak akan sama, meskipun pada umumnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu sama. Namun pada tingkat individu mencapai tahap perkembangan itu tidak akan sama.